Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nadia Ingrid Safani dengan nomor PSSI 23, Prodi 3 AHA, dan nomor NIRM saya 0305240330. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis kelayakan usaha eh, dengan materi kriteria investasi, skenario 2, kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Di sini, pada kondisi normal, kita sebelumnya harus mengecek dulu sensitivitas di berbagai rincian. Yang pertama, di sini saya sudah menganalisis bahwasannya investasi ini berbobot 29% dari pengeluaran, yaitu dengan cara biaya investasi dengan total selama 5 tahun dibagi dengan pengeluaran, yaitu biaya investasi ditambah variabel dan ditambah biaya tetap total selama 5 tahun. Ini kita bisa menghitung sama dengan biaya investasi dibagi dengan pengeluaran, lalu ini kita kunci supaya tidak bergeser, sehingga kita dapat mengisinya secara otomatis sampai ke biaya tetap. Seperti ini. Lalu setelah dicek, ternyata sensitivitasnya yaitu berada di bunga telang kering, gula pasir, dan juga jeruk nipis. Namun, di sini saya juga memilih poin jumlah produk dan harga produk untuk dianalisis sensitivitasnya. Selanjutnya, kita beralih ke skenario 2, kondisi faktor pengeluaran dianalisis. Di sini saya sudah mengcopy paste tabelnya, namun di bagian yang merah ini tidak bisa untuk di copy paste secara langsung dikarenakan nantinya kita akan menganalisis atau merubah datanya sesuai persentase perkiraan perubahan persentase yang sekiranya dapat membuat usaha kita tidak layak seperti itu. Di sini saya juga sudah menandai indikatornya dengan berwarna merah, juga di jumlah dan harga produk. Di sini jumlah produk pada tahun ke-0 dan tahun seterusnya di skenario 2 kita tidak boleh mengcopy paste datanya langsung dari skenario 1 dikarenakan terdapat rumus yang berbeda untuk menghitungnya. Jadi rumusnya adalah jumlah produk di tahun ke-0 di skenario pertama atau di kondisi normal ditambahkan dengan perkiraan perubahan yang sudah dikalikan dengan jumlah produk di kondisi normal. Lalu kita klik enter, lalu kita langsung geser sampai ke samping sehingga sudah tulis secara otomatis. Begitu juga dengan harga produk, bunga telang kering, gula pasir, dan jeruk nipis. Seperti itu. Selanjutnya kita rubah jumlah produk ini dengan angka yang sekiranya akan merubah kondisi apakah usaha kita ini menjadi tidak layak atau tetap layak. Di sini saya akan memasukkan minus 30% untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Lalu kita klik enter, selanjutnya ini jumlah produk di tahun pertama hingga tahun kelima akan berkurang, yang awalnya dari 1.600 menjadi 1.100. Nah, kita cek juga di bagian kriteria investasi, maka NPV-nya ini akan berkurang dari 44 juta menjadi minus 11.800. Begitu juga dengan gross BC, net BC, dan IRR-nya juga berubah. Seperti itu. Nah, maka dinyatakan apabila jumlah produk mengalami penurunan sekitar 30%, usaha kita menjadi tidak layak karena NPV itu dikatakan layak apabila NPV-nya bernilai dengan 0. Gross BC bernilai 1, net BC bernilai 1. Selanjutnya, kita bahas untuk interpretasi sensitivitasnya.
Di sini saya sudah mencantumkan macam-macam kriteria investasinya dan kondisi normal di setiap kriteria investasinya juga pada saat kondisi yang berubah atau kondisi baru. Nah, serta di sini juga sudah dicantumkan di setiap kondisi normal dan kondisi barunya. Nah, di bagian nilai perubahan penurunan panen, di sini cara menghitungnya adalah nilai pada kondisi baru dikurangi dengan kondisi normal lalu dibagi dengan kondisi normal. Nah, di depannya ini harus ada minus. Kenapa? Karena di kondisi barunya itu lebih rendah daripada kondisi normal sehingga kita harus menambahkan minus di depannya supaya bernilai mutlak atau menjadi positif. Itu juga dengan kriteria investasi yang lain seperti gross BC dan net BC kita juga menghitung dengan cara yang sama. Nah, sehingga perubahan variabelnya bersensitif karena nilai perubahan penurunan panennya lebih besar dari perubahan variabel. Seperti pada NPV-nya, nilai perubahan penurunan variabelnya 124 dibandingkan dengan 30% perubahan variabel yang tadi kita buat. Dan dinyatakan bahwa misalnya NPV, gross BC, net BC, dan IRR-nya sensitif seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari titik impas di mana usaha kita tidak mengalami, di mana usaha kita bernilai layak di saat apa seperti itu. Yang minus 30% ini kita nolkan terlebih dahulu supaya berada di kondisi normal. Setelah itu kita contohnya akan menggunakan MPV dengan caranya untuk mencari uh, titik impas atau titik normalnya, yaitu kita klik data, lalu pilih what if analyze, kita klik glossy. Nah, set cell-nya kita pilih R37 ini, lalu kita kunci, lalu to value-nya karena NPV titik impasnya ada 0, kita isi 0. By changing cell-nya kita pilih jumlah harga produk persentase jumlah produknya. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan dihasilkan bahwasannya jumlah produk ini berkurang sebanyak minus 23% apabila NPV-nya itu 0, seperti itu. Nah, maka jika hasil panen merupakan variabel sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan sebesar 23%. Seperti itu. Dan maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 23%, usaha akan menjadi tidak layak. Seperti itu. Demikian penjelasan tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.